Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung saya, yang mensupport saya untuk terus membacakan cerita-cerita menarik buat adik-adik yang ada di luaran sana. Dan buat teman-teman yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis, kata Atta Halilintar ya. Kali ini saya akan membacakan cerita mengenai Nabi Hud. Jadi kalau dari berbagai macam cerita para nabi, Nabi Hud ini termasuk salah satu nabi yang saya ceritanya sendiri belum familiar, dan sekarang saya membacakannya supaya teman-teman juga tahu bagaimana cerita dan kisah mengenai Nabi Hud ya. Jejak Nabi Hud. Ad adalah nama kaum Nabi Hud. Mereka mendiami wilayah Al-Ahqaf, yaitu daerah padang pasir Rubukholi, Aman sampai Hadramaut di Yaman, wilayah bagian selatan Jazirah Arab. Allah telah memberikan berbagai kenikmatan pada kaum Ad, namun mereka enggan bersyukur. Allah mengutus Nabi Hud untuk berdakwah kepada kaum Ad agar kembali mensyukuri segala nikmatnya. Perawakan kaum Ad. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Kaum Ad memiliki perawakan besar dan fisik yang kuat di atas rata-rata manusia pada umumnya. Mereka adalah manusia-manusia kokoh dan memiliki tenaga yang luar biasa. Allah belum pernah menciptakan suku yang hebat dengan banyak kelebihan sebelum mereka. Keyakinan kaum Ad. Dengan segala kelebihan yang Allah berikan, kaum Ad menjadi ingkar. Mereka mengikuti kaum sebelumnya yang melupakan Allah. Kaum Ad menciptakan patung Syada, Syamud, dan Haba. Patung-patung tersebut mereka sembah. Mereka percaya bahwa patung itu dapat menolong mereka dan dapat mendatangkan manfaat. Membangun istana yang megah. Kaum Ad sehari-hari tinggal di tenda-tenda. Dalam surat Al-Fajr ayat 7, mereka disebut sebagai bangsa Iran yang terkenal dengan tiang-tiang tendanya. Kaum Ad sehari-hari tinggal di tenda-tenda. Dalam surat Al-Fajr ayat 7, mereka disebut sebagai bangsa Iran yang terkenal dengan tiang-tiang tendanya. Namun mereka juga gemar membangun istana dan benteng dari tanah yang tinggi, dan sesekali mereka tinggal di istana dan benteng-benteng tersebut. Kaum Ad ini memiliki ribuan istana-istana yang megah dan mewah, berlapis batu mulia dan dikelilingi oleh pagar yang menjulang tinggi. Mereka membangun itu semua untuk berlindung dari bencana agar mereka bisa hidup kekal di dunia. Luar biasa sekali ya. Sikap kaum Ad. Keyakinan kaum Ad kepada berhala-berhala mereka sangat kuat. Dakwah Nabi Hud dianggap sesat oleh kaumnya karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang. Mereka tidak menghiraukan sama sekali ajakan dari Nabi Hud. Para tokoh masyarakat dan pembesar kaumnya menolak dakwah Nabi Hud dengan mengatakan bahwa Nabi Hud adalah orang bodoh, pendusta, gila, serta berbagai ejekan lainnya. Mereka menantang Nabi Hud untuk segera mendatangkan azab Allah yang dijanjikan kepada mereka. Kemarau panjang. Sebelum menurunkan azab, Allah memberikan ujian kemarau panjang kepada kaum Ad. Sumber air kering. Tumbuhan banyak yang mati. Selama 3 tahun, Allah tidak menurunkan hujan agar kaum Ad menyadari bahwa hanya Allah yang patut disembah. Berhala tidak bisa mendatangkan kebaikan dan kenikmatan hidup. Dengan ujian itu, manusia diharapkan kembali menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusan Ad memohon hujan. Sudah menjadi tradisi kaum Ad pada masa itu, jika mereka mendapatkan musibah kemarau panjang, mereka akan berdoa memohon hujan di tanah haram Mekah. Kaum Ad mengutus salah seorang dari mereka yang bernama Ki'il untuk menuju Mekah. Di tengah jalan, Ki'il mampir di rumah Muawiyah bin Bakar. Di sana, dia singgah untuk minum khamr dan melakukan kemaksiatan selama 1 bulan lamanya. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan ke Mekah. Sesampai di tempat, Ki'il naik ke Bukit Tihamah dan berdoa minta hujan diturunkan kepada kaum Ad. Doa tersebut tentu saja tidak terwujud. Apalagi, Ki'il sempat melakukan perbuatan dosa sebelum memanjatkan doa meminta turun hujan. Usaha kaum Ad sia-sia. Kemarau masih akan terus berlanjut. Ajakan Nabi Hud kepada kaumnya menuai kecaman dan hinaan. Nabi Hud mengabarkan kepada mereka jika mereka mau bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, maka Dia akan menambah kekuatan dan berbagai macam kelebihan kepada mereka. Seruan itu tetap diabaikan oleh kaum Nabi Hud. Nabi Hud memberikan ancaman keras. Jika mereka tidak mau kembali ke jalan tauhid, maka Allah akan mengazab mereka.
Ancaman tersebut tidak membuat kaumnya khawatir. Mereka menantang Nabi Hud untuk segera menurunkan azab tersebut. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 24 disebutkan, setelah 3 tahun tidak turun hujan, tiba-tiba datanglah awan yang sangat pekat. Kaum Ad mengira awan pekat tersebut pasti menurunkan hujan yang sangat deras. Dugaan mereka salah. Awan itu berisi angin dingin yang akan mengazab mereka. Jadi mereka sudah senang banget, dipikirnya akan segera turun hujan karena awan sudah terlihat begitu pekat. Tapi bohong, ya kan? Dan ternyata awan ini berisi angin dingin yang akan mengazab mereka. Angin dingin yang kencang ini terus menerpa selama 8 hari 7 malam, menghancurkan tubuh-tubuh kaum Ad yang dikenal kokoh dan kuat. Semua hancur lebur kecuali bangunan-bangunan mereka. Angin menerbangkan kaum Ad ke udara, kemudian menjatuhkannya ke tanah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 7, mereka digambarkan seperti pohon-pohon kurma yang telah lapuk. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah. Sekuat-kuatnya manusia itu ketika Allah berkehendak mereka akan hancur. Allah menjaga orang beriman. Angin kencang berhembus selama 8 hari 7 malam. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa mereka berdiam di tempat yang kecil. Mereka tidak merasakan dinginnya angin sebagaimana kaum Ad. Mereka merasakan kenyamanan di sana. Begitulah Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dari azabnya. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Allah akan selalu menjaga orang-orang yang beriman dan selalu bersama dengan Allah. Kaum beriman yang sedikit. Orang yang beriman kepada ajaran Nabi Hud hanya sedikit. Sebagaimana sedikitnya jumlah orang yang mau menerima dakwah Nabi Nuh. Namun jumlah yang sedikit bukan berarti jelek. Sejarah telah membuktikan bahwa jumlah yang sedikit sering mendapatkan pertolongan Allah. Salah satu contohnya adalah peristiwa Perang Badar. Jumlah musuh Islam 3 kali lipat jumlah pasukan Islam, namun mereka berhasil menang. Keteladanan Nabi Hud. Dari cerita Nabi Hud ini teman-teman, kita banyak belajar mengenai keteladanan yang bisa diberikan oleh Nabi Hud ya. Nabi Hud ini dikenal sebagai orang yang gemar menyampaikan nikmat Allah kepada orang lain. Sekecil apapun nikmat Allah yang ia terima, akan disampaikannya kepada orang lain agar orang terdorong melakukan kebaikan yang sama. Dalam surat Ad-Duha ayat 11, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah untuk melakukan hal sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Hud. Kita juga boleh menceritakan nikmat Allah yang kita dapatkan kepada orang lain asal tidak berniat pamer maupun sombong. Selain itu, Nabi Hud juga dikenal sebagai orang yang pandai bersyukur. Semua yang Allah berikan kepadanya dia syukuri. Bersyukur adalah kunci utama keberkahan nikmat yang kita miliki. Allah akan menambah nikmat hambanya yang senantiasa bersyukur. Oh, luar biasa sekali ya cerita Nabi Hud ini ya teman-teman ya. Dari kisah Nabi Hud ini kita bisa meneladani sifat-sifat mulia yang ditunjukkan dan dicontohkan. Salah satunya yaitu selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa saksikan terus channel ini dengan kisah-kisah menarik lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.